Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan salah satu materi yang belum sempat kita pelajari di kelas, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Waktu di sebelumnya di kelas kita kan sudah mempelajari tentang statistika. Nah, di statistika itu ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama tentang ukuran pemusatan data, yang kedua yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang ukuran penyebaran data. Nah, Ibu harap kalian masih ingat apa aja itu tentang ukuran pemusatan data. Ada tiga hal yang kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang mean atau rata-rata, yang kedua tentang median atau nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus, nilai yang paling sering muncul. Itu tiga yang kita pelajari pada bagian ukuran pemusatan data. Nah, sekarang di ukuran penyebaran data, apa sih itu ukuran penyebaran data? Nah, penyebaran data sendiri itu adalah cara kita untuk melihat seberapa berjauhan nilai-nilai tersebut satu sama lain. Dengan kata lain, penyebaran data ini untuk menunjukkan seberapa beragam atau bervariasinya data yang kita miliki. Seperti halnya yang sedang kalian lakukan, eh, misal yang sedang meneliti berapa lama waktu teman kalian tidur, berapa waktu lama teman kalian menonton sosmed, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti keberagaman data itu, bervariasinya data itu, itulah yang disebut sebagai ukuran penyebaran data. Nah, selanjutnya, kalau kemarin di ukuran pemusatan data ada tiga jenis yang kita pelajari, yaitu mean, median, dan modus. Sekarang, untuk ukuran penyebaran data, ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama tentang jangkauan. Apa sih itu jangkauan? Jangkauan itu adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Itu yang disebut dengan jangkauan. Yang kedua, ada kuartil. Kuartil ini nanti membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dalam kuartil, ada 3 jenis kuartil. Yang pertama kuartil 1, yang kedua kuartil 2, yang ketiga adalah kuartil 3. Nah, di mana kuartil 2 ini sama dengan median, seperti yang telah kalian pelajari di ukuran pemusatan data. Yang ketiga, ada jangkauan kuartil. Nah, jangkauan kuartil ini merupakan selisih antara nilai kuartil terbesar dengan nilai kuartil terkecil. Artinya, jangkauan kuartil ini selisih antara Q1 dengan Q3. Yang keempat, ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu apa? Simpangan kuartil itu merupakan setengah dari selisih antara nilai kuartil terbesar dengan nilai kuartil terkecil. Berarti dia merupakan setengah dari jangkauan kuartil. Nah, lalu bagaimana rumusnya? Nah, di sini jangkauan ini rumusnya yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kalau kuartil tergantung jenis kuartilnya. Secara umum, letak kuartil ini disimbolkan dengan QI sama dengan I kali N plus 1 dibagi 4, di mana I itu merupakan urutan kuartilnya. Berarti ketika kita mencari Q1, berarti I-nya ini kita ganti dengan 1. 1 dikali N plus 4. Sorry. 1 dikali N plus 1 dibagi 4. Ini untuk Q1. Berarti kalau untuk Q2 atau kuartil 2, I-nya kita ganti dengan 2. 2 kali N plus 1 dibagi 4. Atau kalau kita sederhanakan, 1/2 kali N plus 1. Sedangkan untuk Q3 berarti I-nya kita ganti dengan 3. 3 kali N plus 1 dibagi 4. Ini rumus untuk Q3, ini rumus untuk Q2, dan ini rumus untuk Q1.
Nah, kita lanjutkan. Maaf, tadi ada sedikit kendala. Untuk jangkauan untuk jangkauan kuartil, seperti tadi yang Ibu sampaikan sebelumnya, rumus untuk jangkauan kuartil adalah selisih dari kuartil yang besar dengan kuartil yang kecil. Berarti selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Maka rumusnya Q3 dikurangi Q1. Kalau untuk simpangan kuartil berarti setengah dari jangkauan kuartil. Berarti jangkauan kuartil dibagi 2. Kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada nilai ulangan matematika kelas 8. Ada 60, ada 90, 85, 90, 60, 70, 70, 95, dan 90. Tentukan jangkauan kuartil, simpangan kuartil. Oke, kita mulai dari jangkauan terlebih dahulu. Jangkauan. Tadi rumus jangkauan adalah nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Nah, di sini kita tahu, oh nilai terbesarnya adalah 95. Nilai terkecilnya adalah 60. Maka jangkauannya yaitu 95 dikurangi 60, 35. Kita lanjutkan ke kuartil. Nah, karena ini datanya masih kecil, kita urutkan dulu tuh. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita tidak butuh membuat tabel karena datanya masih bisa kita urutkan dengan mudah. Dari yang terkecil, 60, 60, 70, 70, 85, 90, 90, 90, dan 95. Nah, kalau seperti ini, kita bisa mencari dari Q2 dulu atau median. Kemarin Ibu juga sudah mengajarkan bagaimana tentang cara kita mencari median. Untuk data ganjil, letak mediannya adalah di N plus 1 dibagi 2. Kalau untuk data yang genap, letak mediannya itu ada di 2. Yang pertama, dia di N per 2. Yang kedua, dia di N plus 2 dibagi 2. Nah, kita hitung dulu nih. Ini datanya ganjil apa genap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, datanya berarti dia ganjil. Kita pakai rumus yang ini. N-nya itu ada 9. Berarti letak Q2-nya atau mediannya di N plus 1 dibagi 2 atau 10 ditambah 9 ditambah 1 dibagi 2 hasilnya 5. Oke, kita hitung data kelima 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini berarti Q2-nya atau median. Atau sebenarnya ada yang lebih mudah juga. Kamu bisa hitung dari depan dan dari belakang tapi dengan perhitungan yang sama. Nanti ketemu tengahnya di mana? Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ketemu di sini. Berarti ini adalah medianya. Atau Q2-nya adalah 85. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita tadi kan udah punya Q2. Q2 ini kita anggap sebagai batas antara angka-angka yang ada di sebelah kanan dengan angka-angka yang ada di sebelah kiri. Untuk angka-angka yang ada di sebelah kanan ini adalah daerah Q3. Untuk angka-angka yang ada di sebelah kiri, ini adalah daerah untuk Q1. Nah, seperti tadi, ini datanya genap. Kalau misal kalian bingung hitungnya, oh ya udah genap, jumlahnya berapa? N-nya 4. Berarti yang pertama 4 dibagi 2 sama dengan 2. Yang kedua rumusnya N plus 2 dibagi 2. Berarti 4 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 3. Oh, datanya terletak di yang kedua sama yang ketiga. 1, 2. Berarti yang ini. 3. Berarti yang ini. Berarti media Q1-nya 60 ditambah 70 dibagi 2 atau 65.
kita juga bisa ngitung nih dari depan dan belakang. Kayak tadi waktu kita mencari Q2, oh 1, 2, 1, 2. Oh, berarti ini ketemunya. Tinggal 60 ditambah 70 dibagi 2. Hasilnya 65. Berarti Q1-nya adalah 65. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mencari Q3, berarti daerahnya ada di sebelah sini, seperti yang tadi Ibu bilang. Nah, biar lebih mudah tinggal dihitung. 1, 2, 1, 2. Oh, ini ketemunya di sini. Berarti tinggal 90 ditambah 90 dibagi 2. Hasilnya 90. Berarti Q3-nya adalah 90. Kita lanjutkan ke sini. Udah ketemu nih, Q1 65, Q2 85, Q3 90. Nah, maka kita sudah bisa menentukan jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1, berarti 90 90 kurangi 65, maka jangkauan kuartilnya adalah 25. Nah, sekarang simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu merupakan setengah dari jangkauan kuartil. Berarti tadi jangkauan kuartilnya kan 25. Berarti simpangan kuartilnya tinggal 25 dibagi 2, yaitu 12,5. Lalu bagaimana ketika datanya itu banyak, Bu, kayak yang kalian lakukan penelitian, mungkin ada yang datanya lebih dari 50 atau yang 60 dan seterusnya. Kan kalau kita harus mengurutkan satu persatu seperti tadi kan lumayan repot ya. Nah, di sini kita akan coba melakukan latihan soalnya. Nah, di sini tentang nilai, kita anggap aja ini sebagai nilai matematika. Oh, di sini nilai yang dapat 5 ada 3 orang, yang dapat 6 ada 8 orang, sampai yang dapat 10 ada 1 orang. Kita suruh menentukan jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Kita lanjutkan. Yang pertama jangkauan. Ingat, rumus jangkauan adalah nilai yang paling besar dikurangi nilai yang paling kecil. Oh, nilai yang paling besarnya adalah 10. Nilai yang paling kecilnya adalah 5. Maka jangkauannya 10 dikurangi 5. Hasilnya 5. Yang kedua. Nah, ini yang lumayan agak susah. Mohon diperhatikan ya. Di sini kita akan mencari Q1, Q2, Q3. Nah, yang pertama kita akan mencari Q1. Nama lain dari Q1 adalah kuartil bawah. Ingat tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa rumusnya adalah 1 kali N plus 1 dibagi 4. N itu apa? Ibu ingatkan lagi. N itu adalah jumlah data. Di sini N-nya adalah 30. Berarti 1/4 kali jumlah datanya adalah 30 ditambah 1. 1/4 kali 31 hasilnya 7,75. Nah, di sini berarti artinya Q1 itu terletak di antara data ke-7 dan data ke-8. Bu, lalu gimana kalau bentuknya tabel gini? Kalian boleh mengurutkan, cuman kalau datanya sampai 100 kan akan lebih ribet ya. Nah, di sini Ibu kasih tahu, kita pakai yang namanya frekuensi kumulatif. Sorry, nanti ini agak itu. Atau kita singkat dengan FK. Frekuensi kumulatif. Kita mulai dari 3. 3 tambah 8. Nah, kita tambahkan nih dengan frekuensi yang di bawahnya. 3 tambah 8, 11. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 7, 25. 25 tambah 4, 29. 29 tambah 1, 30. Nah, berarti di sini, karena dia terletak di antara data ke-7 dan data ke-8, kita lihat nih di sini. Oh, berarti di 3 nggak mungkin. Nah, 11 di sini nih. Otomatis 7 dan 8 itu sebelum 11. Dan sesudah 3. Berarti letak
kuartil 1 ini di sini. Kalau kita tarik ke sini adalah sini. Berarti kuartil satunya, Q1-nya adalah 6. Nah, kita lanjutkan ke kuartil 2. Kuartil 2, tadi rumusnya ini. Setengah kali N plus 1. Oke, kita masukkan setengah kali 30 plus 1. Setengah kali 31 yaitu 15,5. Artinya Q2 itu kalau koma-koma gini, dia terletak antara data ke-15 dan ke-16. Gimana lagi caranya? Sama kayak tadi. Kita bisa pakai tabel yang tadi. Ini biar ibu nggak kembali lagi, kita bikin lagi. 3 tambah 8, 11. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 7, 25. 25 tambah 4, 29. Tambah 1, 30. Oke, di mana letak data ke-15 dan 16? Di sini tidak mungkin. Di sini juga tidak mungkin. Nah, di sini. Karena apa? 15 dan 16 itu terletak setelah 11 dan sebelum 18. Maka letak Q3-nya di sini. Oh, berarti Q2 ya. Letak Q2-nya di sini. Oh, berarti Q2-nya adalah 7. Kita lanjutkan ke Q3. Nama lain dari Q3 adalah kuartil atas. Tadi kalau Q1 itu kuartil bawah, kalau Q3 adalah kuartil atas. Rumusnya apa? 3/4 kali N plus 1. Masukkan ke sini. 3/4 kali 30 tambah 1, 3/4 kali 31 hasilnya 23,25. Kita bikin tabel lagi dulu biar enak. FK frekuensi kumulatif 3 tambah 8 11 tambah 7 18 tambah 7 25 tambah 4 29 30. Oke. Berarti karena 23,25 si data ini terletak antara data ke-23 sampai ke-24. Di sini nggak mungkin, di sini nggak mungkin, di sini juga nggak mungkin, di sini. Kenapa? Karena si 23 dan 24 ini terletak setelah 18 dan sebelum 25. Berarti di sini. Oh, Q3-nya adalah 8. Kita lanjutkan. Berarti tadi udah dapat nih Q1 6, Q2 7, Q3 8. Berarti jangkauan kuartilnya Q3 kurangi Q1, 8 kurangi 6, 2. Kalau simpangan kuartilnya adalah setengah dari jangkauan kuartil. Berarti 2 dibagi 2, 1. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang ukuran penyebaran data. Nanti untuk selanjutnya Ibu akan Ibu akan berikan kalian video tentang bagaimana cara kalian membuat laporannya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung, nanti bisa ditanyakan kepada Ibu. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.